Halo guys, perkenalkan namaku Unggul, biasa dipanggil Unggul. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti oli motor secara sendiri di rumah. Nah, mungkin beberapa orang ada yang bingung ya caranya mengganti oli motor di rumah itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan bagaimana caranya mengganti oli motor secara mandiri di rumah. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah di sini ada tang, terus ada kunci 12, kunci pasring ukuran 12, lalu ada wajan untuk menadah oli yang ada di sana, yang ada di motor, lalu udah pastinya ada oli itu sendiri. Di situ ada corong untuk mengisi oli kembali. Di situ ada kunci T, itu digunakan untuk menggunakan buka baut oli. Nah, next, lanjut guys. Di sini ada tutup baut oli untuk mengeluarkan si oli itu sendiri. Dan sekarang kita yang kita butuhkan adalah kunci T. Karena di baut yang di sana satu lagi ada 2, itu tidak bisa dipakai kunci 12. Sekarang saya menggunakan kunci T yang ukurannya 17. Nah, yang paling besar ya. Jadi tinggal kita pasangkan ke baut yang ada di situ, lalu kita lepas. Sedikit ada tenaga, butuh ada tenaga. Maka dari itu saya akan menambahkan panjang dari kunci itu. Nah, sudah berputar kuncinya. Kita percepat aja ya agar tidak terlalu lama. Nah, di sini kita bisa lihat olinya sudah keluar lumayan banyak. Nah, tuh olinya sudah cukup hitam ya, sudah waktunya untuk ganti. Kita copot dulu, tutup bautnya, tutup olinya. Nah, di sana itu ada per untuk pengganjal tutup olinya agar tidak mudah copot, tidak mudah lepas. Nah, di dalam sana juga ada harusnya filter oli. Nah, itu dia filter olinya. Nah, lumayan kotor ya karena sudah pemakaian sedikit lama memang motor ini. Nah, begitu guys. Lanjut, di sini saya akan mungkin sedikit mengelap bagian mesinnya agar tidak terlalu kotor ya. Menggunakan tisu saja sudah cukup untuk dilap-lap sedikit lah. Nah, langsung kita skip ke bagian untuk menutup olinya itu, tutup olinya itu sendiri. Nah, dari tutup ini sudah saya rakit dari per, tutup sama filter olinya, dan saya akan pasang ke mesin motor Vario ini. Sedikit pelan-pelan agar tidak terjadi selek atau rusak dari drat bautnya. Sebentar, saya senderkan dulu kameranya, dah sip. Nah, saatnya saya kencangkan. Awal-awalnya gunakan pakai tangan agar presisi, sedikit keras memang. Perlahan. Nah, sudah lumayan kencang untuk tangan. Kita geser dulu olinya agar tidak tumpah. Lalu kita kencangkan. Oh iya, kita lap dulu ya, ini ada yang netes-netes soalnya. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci T yang tadi. Nah di sini saya sudah mengencangkan ya. Setelah itu kita lap lagi untuk memastikan agar tidak ada oli-oli yang berceceran atau yang tersisa di sekitar mesin motor. Nah, sudah lumayan bersih. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan oli yang baru yang tadi saya sudah tunjukkan di awal video. Ini dia olinya. Saya menggunakan sel yang untuk Matic karena di situ ada tulisan Matic yang berukuran 800 mili atau 0,8 liter gitu. Lanjut, di sini saya menggunakan tang. Nah, ini dia tangnya untuk membuka baut yang ada di sana tuh yang saya tunjuk di situ. Nah, ini saya harus buka menggunakan tang. Nah, saya buka dulu ya. Untuk diputar saja. Lalu kita lanjutkan dengan tangan agar lebih mudah sampai terlepas. Nah, mudah bukan? Nah, lanjut.
Nah, setelah tutup botolnya sudah dibuka, kita harus membuka lagi segel yang ada di dalam botol itu tersebut. Cara melubanginnya menggunakan tang yang barusan kita pakai untuk membuka tutup oli yang ada di motor. Kita tinggal tusukkan saja, pelan-pelan saja. Nah, di sini saya terlalu besar untuk membukanya karena biasanya harus kecil saja. Nah, sudah saya lubangi atas bawah agar lebih mudah. Dikarenakan corong merah saya tidak muat untuk ditaruh di tengah-tengah sana, saya menggunakan kertas. Ini cara lama saya untuk memasukkan oli ke dalam mesin. Cukup aman. Nah, di sini saya akan menuang olinya secara perlahan saja agar tidak tumpah atau berlebihan. Pelan-pelan saja. Tuh, lihat aman, tidak ada yang bocor. Kita tinggal tuang saja secara perlahan sampai olinya penuh. Akhirnya olinya sudah habis dari botol dan sudah pindah ke dalam mesin semua. Kita yakinkan agar semua olinya itu turun semua agar tidak berceceran. Seperti itu. Dilanjut lagi dengan kita akan menutup kembali tutup oli yang untuk memasukkan oli tersebut ke dalam. Nah, seperti itu. Seperti biasa, kencangkan dulu menggunakan tangan agar tidak selek bautnya. Sudah dirasa aman dan sudah kencang, baru kita kencangkan lagi menggunakan tang yang barusan kita pakai. Nah, ini dia tangnya. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu keras, jangan terlalu lepas gitu, jangan terlalu kendor. Dah. Sip, cukup. Penggantian oli sudah selesai. Nah, jadi simple kan guys, penggantian oli di motor Matic terutama. Jadi untuk kalian yang sekiranya tidak ada waktu untuk ke bengkel atau mungkin tidak ada uang untuk jasa mengganti oli, cukup. Oke, sekian dari saya bagaimana cara mengganti oli di motor Matic, terutama motor Vario. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.